Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok unsur golongan 4B yang terdiri atas Devi Rosita, Kartika Dwi Nurandani, Laila Mustika Sari, Meli Dayani, Muhammad Abdul Aziz Arbi, Risma Wildatul R, dan Justina Nuraini. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada di dalam golongan 4B. Bisa dilihat di situ unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan 4B ya, ada titanium, zirconium, hafnium, dan rutherfordium. Nah, keempat logam ini memiliki ciri khas atau karakteristik, yaitu bersifat keras, merupakan konduktor yang baik, cenderung memiliki titik didih dan titik cair yang tinggi, tidak reaktif pada suhu kamar. Jika dipanaskan dengan oksigen pada suhu di atas 600 derajat Celcius akan membentuk MO2, sedangkan jika dengan halogen akan membentuk MX4. Untuk konfigurasi elektron terluar dari unsur golongan 4B ini merupakan N1D2 NS pangkat 2. Nah, ini kira-kira penampakan aslinya dari unsur-unsur yang ada di golongan 4B. Nah, di situ ada titanium dengan nomor atom 22 dan nomor massa 47,88. Kemudian ada zirconium dengan nomor atom 40 dan nomor massa 91,224. Hafnium dengan nomor atom 72 dan nomor massa 178,9. Dan rutherfordium dengan nomor atom 104, sedangkan nomor massanya 261. Nah, selanjutnya kami akan membahas lebih dalam mengenai unsur-unsur yang ada di dalam golongan 4B ini. Untuk Kartika dipersilakan menjelaskan mengenai titanium. Baik, terima kasih Laila Mustika Sari untuk pendahuluannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu unsur pada golongan 4B, yaitu Ti, titanium. Titanium memiliki nomor atom 22 dengan nomor massa 47,88. Titanium memiliki konfigurasi elektron sama dengan Ar, berakhir pada 3D2 dan 4S2. Mempunyai konfigurasi kulit 2, 8, 10, 2 dengan nilai Bilox 4, 3, 2, dan 1. Adapun sifat lainnya yaitu mempunyai struktura kristal berbentuk heksagonal dan arah magnet paramagnetik. Titanium mempunyai sifat ringan, kuat, berkilau, tahan korosi, termasuk tahan air, laut, aqua regia, dan klorin, dengan warna putih metalik keperakan. Adapun sifat fisika yang dimiliki oleh titanium yaitu memiliki fase solid, berbentuk solid. Kemudian dengan titik lebur 1941 Kelvin atau 1668 derajat Celcius atau 3034 derajat Fahrenheit, dengan titik didih 3560 Kelvin atau 3287 derajat Celcius dan atau 5949 derajat Fahrenheit. Kemudian sifat selanjutnya yaitu kepadatan mendekati 4,506 gram per cm kubik. Pada saat cair, padat yaitu 4,11 gram per cm kubik. Kemudian memiliki kalor peleburan yaitu 14,15 kJ per mol. Kemudian kalor penguapan yaitu 425 kJ per mol. Memiliki bilangan oksidasi 4, 3, 2, 1 oksida ampoter. Mempunyai elektronegativitas skala Pauling 1,54. Memiliki jari-jari atom empiris 147. Kemudian jari-jari kovalen 160 plus minus 8. Pembahasan selanjutnya yaitu isotop. Isotop titanium memiliki 5 isotop dengan massa atom dari 46 sampai 50. Saya akan
menyebutkan isotop titanium dan persen kelimpahannya yang ada di alam. Yang pertama yaitu Ti46 dengan persen kelimpahan yaitu 8%. Kemudian Ti47 dengan persen kelimpahan 7,3%. Kemudian Ti48 dengan persen kelimpahan 73,8%. Kemudian Ti49 dengan persen kelimpahan 5,54% dan Ti50 dengan persen kelimpahan 5,4%. Adapun isotop titanium lainnya yaitu Ti44 yang hanya dapat disintesis di laboratorium. Kemudian kelimpahan isotop. Kelimpahan di kerak bumi yaitu 0,56% berat dan 0,25% mol. Kemudian kelimpahan di tata surya 4 bagian per juta berat dan 100 bagian per miliar mol. Untuk biaya murninya $661 per 100 gram. Untuk biaya curah $661 per 100 gram juga. Sumber titanium adalah logam paling banyak ke-9 di kerak bumi. Titanium tidak ditemukan secara bebas di alam, tetapi ditemukan dalam mineral seperti titanium oksida, besi titanium oksida, dan titanit atau kalsium titanium silikat. Secara komersial, logam diisolasi menggunakan proses Kroll yang awalnya dibuat dari titanium oksida dari mineral besi titanium oksida. TiO2 oksida kemudian diubah menjadi klorida atau TiCl4 melalui karboklorinasi. Ini kemudian dikondensasi dan dimurnikan dengan distilasi fraksional dan kemudian direduksi dengan magnesium cair dalam atmosfer argon. Titanium mempunyai sifat kimia 6. Yang pertama yaitu unsur yang tidak reaktif namun dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti hidrogen, halogen, oksigen, nitrogen, karbon, boron, silikon, dan sulfur pada temperatur tertentu. Contohnya nitrida, karbida, borida. Sifat dari senyawaan ini yaitu sangat stabil, keras, tahan panas atau api. Kemudian sifat yang kedua yaitu reaksi dengan air. Ti ditambah 2H2O menghasilkan TiO2 tambah 2H2. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan asam. Logam titanium tidak bereaksi dengan asam mineral pada temperatur normal, tetapi dengan asam hidrofluorik yang panas membentuk kompleks anion TiF6, 3-. Dengan reaksi 2Ti tambah 2HF menghasilkan 2TiF6 3- ditambah 3H2 ditambah 6H+. Kemudian sifat kimia yang keempat yaitu reaksi dengan basa. Titanium tidak bereaksi dengan alkali pada temperatur normal, tetapi bereaksi pada keadaan panas. Sifat kimia yang kelima yaitu reaksi dengan udara. Titanium dibakar di udara akan menghasilkan titanium oksida dengan nyala putih yang terang, dan ketika dibakar dengan nitrogen murni akan menghasilkan TiN. Dengan reaksi Ti ditambah O2 menghasilkan TiO2, kemudian 2Ti ditambah N2 menghasilkan TiN, titanium nitrogen. Kemudian sifat kimia yang keenam yaitu reaksi dengan halogen menghasilkan titanium halida. Dengan reaksi Ti ditambah 2F2 menghasilkan TiF4, kemudian Ti ditambah 2Br2 menghasilkan TiBr4, lalu Ti ditambah 2Cl2 menghasilkan TiCl4, dan Ti ditambah 2I2 menghasilkan TiI4. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu proses pembuatan titanium. Salah satunya
dengan proses scroll, yaitu dengan mengubah oksidanya yaitu rutile atau titanium oksida menjadi kloridanya atau TiCl4 melalui pemanasan oksida dengan karbon dan gas klor. Dengan reaksi titanium oksida ditambah karbon ditambah 2Cl2 menghasilkan TiCl4 ditambah karbon dioksida. Hasil reaksinya yaitu TiCl4 direduksi dengan logam magnesium dalam atmosfer air sekitar 800 derajat Celcius menjadi logam murni. Kelebihan magnesium dan produk samping magnesium klorida dipisahkan dengan penguapan pada sekitar 1000 derajat Celcius. Titanium yang produk berupa busa atau berongga kemudian dilelehkan dengan loncatan bunga api listrik dalam atmosfer inert, air atau helium dan bukan N2, dan kemudian dicetak dengan reaksi TiCl4 ditambah magnesium menghasilkan titanium ditambah magnesium klorida. Kemudian senyawa titanium, yaitu titanium oksida dan kompleks dioksida. Yang pertama, titanium oksida atau TiO2 digunakan sebagai pigmen putih dalam cat, dibuat melalui oksidasi TiCl4 dalam fase uap dengan oksigen. Yang kedua, FeTiO3 atau ilmenite. Sebagian besar digunakan sebagai sumber biji titanium, sebagian kecil untuk biji besi, sebagian bahan furnace, penghalus, dan sebagai mineral specimens. Kemudian senyawa titanium halida. Yang pertama TiCl4, larutan tidak berwarna. Yang kedua TiI4, berbentuk kristal pada temperatur kamar. Yang ketiga yaitu TiF4, berupa bubuk putih yang higroskopis. Oke, terima kasih Kartika. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait manfaat titanium. Di sini disebutkan beberapa manfaat titanium, yaitu yang pertama di bidang aerospace application. Titanium digunakan untuk bodi pesawat, kemudian untuk mesin, roda pendaratan, serta tubing hidrolik. Kemudian di bidang chemical processing, titanium digunakan sebagai bahan pembuat atau heat exchanger. Kemudian bejana bertekanan tinggi, pipa tahan korosi, bahan pemutih kertas, kaca, dan keramik. Di bidang petroleum, titanium digunakan untuk pipa yang sifatnya ringan dan fleksibel, jadi untuk eksplorasi produksi minyak bumi. Selanjutnya manfaat titanium di bidang consumer product digunakan untuk perhiasan, misalnya jam tangan, kacamata, ataupun juga kamera. Di bidang industri kapal laut dan alat desalinasi air laut, titanium digunakan karena sifatnya yang tahan terhadap korosi. Di bidang arsitektur, selain dimanfaatkan sebagai dinding eksterior dan bahan atap, terdapat Museum Guggenheim di Bilbao, Spanyol, yang merupakan salah satu bangunan modern yang paling mencolok di dunia yang terbuat dari bahan titanium dan dirancang oleh Frank Gehry dari AS pada tahun 1997. Di bidang kesehatan, titanium digunakan sebagai alat-alat bedah, implan penyembuhan, tulang yang patah, jaringan penunjang pembuluh darah yang menyempit. Kemudian untuk dampak negatif titanium dalam kesehatan, dampak kesehatan, tidak ada peran biologis yang dikenal dari titanium. Asupan titanium pada manusia berkisar 0,8 mg per hari, tapi kebanyakan langsung dibuang tanpa diserap. Nah, unsur ini dikenal tidak beracun, sehingga bisa ditolerir oleh tubuh dalam jumlah moderat. Hanya saja, paparan berlebihan pada manusia dapat menyebabkan perubahan di paru-paru sehingga memicu beberapa keluhan seperti sesak dan nyeri dada, batuk, serta kesulitan bernapas
kontak dengan kulit atau mata dapat menyebabkan iritasi. Dampaknya di lingkungan, dalam bentuk bubuk logam titanium menimbulkan bahaya kebakaran dan bila terpapar panas di udara bisa meledak. Pada tahun 2019 lalu, disebutkan bahwa telah terjadi insiden ledakan kapsul Crew Dragon milik SpaceX yang disebabkan karena adanya kebocoran komponen yang memungkinkan oksidator cair terutamanya nitrogen tetraoksida memasuki tabung helium bertekanan tinggi selama pemrosesan di darat. Demikian ini dikutip dari Engadget Rabu 17 bulan 9 2019. Ketika disalurkan melalui katup helium pada saat peluncuran sistem pelepasan, beberapa oksidator ini bereaksi dengan titanium dan hal ini memicu ledakan. Kemudian MSDS atau Material Safety Data Sheet dari titanium ini, yang pertama tanda bahaya kategori 1 kode H228 berupa zat padat yang mudah terbakar. Untuk pertolongan pertamanya, di pernapasan, hirup udara segar. Jika dia terpapar di kulit, lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air atau pancuran air. Jika terkena mata, bilas dengan air yang banyak, lepaskan lensa kontak. Jika tertelan, beri air minum maksimal 2 gelas. Segera konsultasi kepada dokter. Penanganan kebakaran. Media pemadaman yang sesuai, yaitu serbuk khusus untuk memadamkan kebakaran logam, tutup dengan pasir atau semen kering. Media pemadaman yang tidak sesuai, yaitu air dan busa. Tindakan pencegahan. Kode P210, jauhkan dari panas atau percikan atau api terbuka atau permukaan yang panas. Dilarang merokok. P370 plus P378, apabila terjadi kebakaran maka gunakan pasir untuk memadamkan. Selanjutnya zirconium akan dijelaskan oleh rekan saya Yustiani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai atom zirconium atau disingkat dengan ZR. Zirconium adalah logam transisi yang mempunyai nomor atom 40. Unsur ini terletak di golongan 4, blok D dan di periode 5. Unsur ini mempunyai massa atom standar 91,224 dengan konfigurasi elektron Kr 5s2 4d2 dan konfigurasi tiap kulit 2, 8, 18, 10, 2. Zirconium mempunyai titik lebur 2128 Kelvin atau setara dengan 1855 derajat Celcius. Titik didih sebesar 4682 Kelvin atau setara dengan 4409 derajat Celcius. Mempunyai tingkat kepadatan 6,52 gram per cm kubik. Kalor peleburannya sebesar 14 kJ per mol, kalor penguapan 573 kJ per mol, dan kapasitas kalor molar sebesar 25,36 Joule per mol Kelvin. Logam zirconium memiliki sifat kuat, bisa ditempa, berwarna perak abu-abu, tahan terhadap panas dan korosi. Zirconium lebih ringan dari baja dan kekerasannya mirip dengan tembaga. Saat berada dalam bentuk bubuk, logam ini dapat secara spontan menyala di udara, terutama pada suhu tinggi. Zirconium bubuk berwarna hitam dan dianggap berbahaya karena mudah terbakar. Selanjutnya, mineral utama dari zirconium adalah zirkon atau zirconium silikat, yaitu ZrSiO4. Ini diproduksi secara komersial dengan mereduksi klorida dengan magnesium dalam proses Kroll. Untuk isotop dari zirconium memiliki 25 isotop yang waktu paruhnya diketahui dengan jumlah massa 81 sampai dengan 105
Zirkonium yang terjadi secara alami merupakan campuran dari 5 isotop, dan mereka ditemukan dalam presentase sebagai berikut. Yang pertama, ZR dengan nomor atom 90 mempunyai persentase 51,5%. Zirkonium dengan nomor atom 91 mempunyai persentase 11,2%. Zirkonium dengan nomor atom 92 mempunyai persentase 17,1%. Zirkonium dengan nomor atom 94 mempunyai persentase 17,4%. Dan zirkonium dengan nomor atom 96 mempunyai persentase 2,8%. Yang paling alami berlimpah adalah zirkonium dengan nomor atom 90, yaitu mempunyai persentase sebesar 51,5%. Kemudian, kelimpahan dari zirkonium dalam kerak bumi sebesar 165 bagian per juta berat atau setara dengan 38 bagian per juta mol. Sedangkan kelimpahan dalam tata surya sebesar 40 bagian per miliar berat atau setara dengan 0,5 bagian per miliar mol. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari zirkonium. Ketika berada dalam senyawa, sebagian besar zirkonium berada dalam keadaan oksidasi 4. Oksidasinya atau ZrO2 berwarna putih. Zirkonium umumnya sangat tahan terhadap korosi, namun demikian cepat diserang oleh asam fluorida bahkan pada konsentrasi yang rendah. Dalam atmosfer oksigen, luka bakar zirkonium yang terbelah dengan suhu tertinggi yang diketahui untuk nyala logam pada suhu 4460 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, serbuk zirkonium dapat secara spontan menyala di udara. Permukaan eksposur zirkonium membentuk lapisan oksida pelindung. Yang terakhir, zirkonium tungstat atau ZrW2O8 adalah zat yang tidak biasa. Zat tersebut menyusut ketika dipanaskan dari dekat 0 mutlak hingga 780 derajat Celcius. Kemudian, apabila zirkonium direaksikan dengan air, ia tidak akan bereaksi dengan air pada suhu di bawah normal. Ketika bereaksi dengan udara, zirkonium akan menghasilkan zirkonium oksida atau ZrO2. Ketika bereaksi dengan halogen, dia akan membentuk zirkonium 4 halida. Dan apabila ia direaksikan dengan asam, akan terdapat sedikit kemungkinan logam zirkonium bereaksi dengan asam. Zirkonium tidak dapat bercampur dengan asam hidrofluorik atau HF membentuk kompleks fluoro. Selanjutnya yaitu proses pembuatan zirkonium. Menurut literatur yang kami baca, proses pembuatan zirkonium terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu proses klorinasi, yang kedua proses alkali fusion, yang ketiga proses fluosilicate fusion, yang keempat proses Kroll. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai proses klorinasi. Klorinasi zirkon dilakukan dengan mengubah zirkon ke dalam bentuk zirkonium karbida dengan menggunakan grafit pada grafit line arch furnace dengan temperatur proses yaitu sebesar 1800 derajat Celcius. Kemudian, silikon monoksida menguap pada temperatur 1800 derajat Celcius. Setelah itu, ZrC diubah menjadi ZrCl dengan cara klorinasi pada temperatur 500 derajat Celcius. Pada perkembangannya, zirkon dan karbon dicampurkan dan diklorinasi pada temperatur 1200 derajat Celcius dan menghasilkan ZrCl pada satu proses saja. Reaksinya dapat dilihat pada slide di PowerPoint.
Yang kedua yaitu proses alkali fusion. Proses ini dikembangkan oleh Ames Laboratory of the US Atomic Energy Commission. Proses ini cocok untuk memisahkan hafnium dari zirconium dengan menggunakan solvent extraction dari suatu larutan aqueous. Prosesnya yang pertama yaitu pasir zirkon dengan fraksi 1 sampai dengan 1,5 kali berat sodium hidroksida dicampurkan. Setelah itu, campuran ini dipanaskan pada suatu furnace pada temperatur 565 derajat Celcius. Sodium hidroksida akan meleleh pada temperatur 318 derajat Celcius dan pada temperatur lebih tinggi, sodium hidroksida akan bereaksi dengan pasir zirkon. Setelah itu, steam kemudian dilarutkan sehingga campuran menjadi berfase viskos dan berubah menjadi fragile porosolid atau biasa disebut dengan frit saat temperatur mencapai 530 derajat Celcius. Setelah pendinginan, fragile porosolid dipecah dan dilakukan leaching menggunakan air di mana terjadi ekstraksi Na2SiO3 atau biasa disebut dengan natrium silikat. Residu kemudian di leaching atau dilakukan pencucian dengan menggunakan asam yaitu HCl yang melarutkan Na2ZrO3. Yang ketiga yaitu proses flow-silicate fusion. Proses flow-silicate fusion digunakan di Uni Soviet untuk menghasilkan fit pada separasi hafnium dari zirconium dengan fractional crystallization dari K2MF6. Tahapannya yang pertama yaitu zirkon dihancurkan sampai ukuran 200 mes dan dicampur dengan potasium flow-silicate dan potasium klorida. Campuran tersebut disinter dalam sebuah rotary furnace pada temperatur 650 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius. Selanjutnya, produk hasil proses sinter tersebut didinginkan dan dihancurkan sampai berukuran 100 mes dan dilakukan proses leaching atau pencucian pada temperatur 85 derajat Celcius menggunakan HCl 1%. Hasilnya kemudian difilter atau disaring pada temperatur 80 derajat Celcius lalu didinginkan agar terbentuk kristal K2ZrF6 yang kemudian disaring dan dicuci dengan air. Yang terakhir dari proses pembuatan zirconium yaitu melalui proses scroll. Proses scroll adalah proses industri pirometalurgi yang digunakan untuk memproduksi logam titanium. Proses ini ditemukan pada tahun 1940 oleh William J. Kroll. Kemudian, setelah pindah ke Amerika Serikat, Kroll selanjutnya mengembangkan metode ini untuk produksi zirconium. Proses scroll menggantikan proses Hunter untuk hampir semua produksi komersial. Menurut skema di atas, dapat disimpulkan bahwa proses scroll meliputi reduksi dari uap tetrakloride dari leburan magnesium. Selanjutnya yaitu manfaat zirconium. Zirconium dalam bentuk kubik zirconia adalah batu permata sintesis berkualitas tinggi yang mirip berlian. Kemudian pasir zirkon mempunyai daya tahan api yang sangat efektif untuk mencegah sinter. Sinter itu sendiri ialah titik temperatur di mana pasir mulai meleleh. Kemudian di bidang industri kertas dan kemasan, zirconium menjadi pelapis permukaan yang baik karena kuat dan tahan air. Di bidang fotografi dan instrumen bedah, zirconium dimanfaatkan untuk membuat kaca televisi.
Manfaat lainnya, zirconium digunakan dalam paduan seperti zircaloy yang digunakan dalam aplikasi nuklir karena tidak mudah menyerap neutron. Logam ini juga digunakan dalam catalytic converters dan batu bata tungku. Zircon atau zirconium silikat digunakan oleh refraktori dan pewarna keramik. Zirconium juga dapat digunakan untuk membersihkan sisa gas dari tabung vakum elektronik dan sebagai agen pengeras di paduan logam, terutama baja. Ada lagi baddeleyit dan zirconium tidak murni atau zirconia digunakan dalam cawan lebur di laboratorium. Selanjutnya dampak negatif zirconium. Dampak lingkungan. Zirconium tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan, sementara tanaman air menyerap zirconium dengan cepat, namun tidak banyak yang terakumulasi sehingga tidak menimbulkan efek signifikan. Dampak di kesehatan. Zirconium dan garamnya umumnya memiliki sifat racun yang rendah. Perkiraan asupan dari makanan adalah sekitar 50 mikrogram. Saat memasuki tubuh, sebagian besar zirconium tidak diserap usus, dan bila diserap cenderung terakumulasi di tulang daripada di jaringan. Zirconium 95 adalah salah satu radionuklida yang terlibat dalam pengujian senjata nuklir. Radionuklida ini berumur panjang dan akan terus meningkatkan resiko kanker selama puluhan tahun dan berabad-abad yang akan datang. Kemudian material safety datasheet dari zirconium, tanda bahaya padatan piroforik kategori 1 kode H250, mudah bereaksi dengan air dan mengeluarkan gas yang mudah terbakar. Pertolongan pertama, jika di pernafasan atau terhirup, maka hirup udara segar. Jika terkena kulit, lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air atau pancuran air. Jika terkena mata, bilas dengan air yang banyak, lepaskan lensa kontak. Jika oral atau tertelan, beri air minum maksimal 12, segera konsultasi kepada dokter. Penanganan kebakaran. Media pemadaman yang sesuai yaitu serbuk khusus untuk memadamkan kebakaran logam, tutup dengan pasir atau semen kering. Media pemadaman yang tidak sesuai, air dan busa. Kemudian tindakan pencegahan, kode P210 jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, api terbuka dan sumber lain yang berbahaya, tidak boleh merokok. Kode P231 plus P232 kendalikan dengan inert gas, lindungi dari kelembapan. P233 jaga agar tempat penyimpanan tertutup rapat. Kemudian terakhir P280 pakai sarung tangan pelindung atau pakaian pelindung atau kacamata atau pelindungan wajah. Selanjutnya untuk hafnium akan dijelaskan oleh rekan saya Risma. Selanjutnya yaitu hafnium atau HF. HF memiliki nomor atom sebesar 72 dan termasuk logam grup 4B. Logam transisi ini memiliki sifat kimia yang mirip dengan zirconium. Hafnium berperan sebagai penyerap neutron pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Hafnium adalah logam ulet berkilauan berkelok-kelok dengan warna abu-abu keperakan. Sifat fisikanya yaitu memiliki fase solid, memiliki titik lebur sebesar 2506 Kelvin, memiliki titik didih sebesar 4876 Kelvin, dan sisanya bisa dilihat pada slide. Hafnium memiliki 32 isotop yang umur paruhnya atau waktu paruhnya diketahui dengan jumlah massa 154 sampai 185. Hafnium alami adalah campuran dari 6 isotop dan ditemukan dalam presentasi yang ditunjukkan pada HF74 sebesar 0,2%, pada HF176 sebesar 5,3%, pada HF177 sebesar 18,6%, pada HF178 sebesar 27,3%, pada HF179 sebesar 13,6%, dan pada HF180 sebesar 35,1%. Sehingga dapat diketahui yang paling melimpah adalah pada HF180 sebesar 35,1%. Kelimpahan dan isotop. Kelimpahan hafnium pada kerak bumi yaitu sebesar
3,3 bagian per juta berat atau 0,4 bagian per juta mol. Sumber, selanjutnya itu sumber. Hafnium tidak ditemukan bebas di alam, tetapi ditemukan di sebagian besar mineral zirconium pada konsentrasi antara 1-5%. Secara komersial, hafnium diproduksi sebagai produk sampingan dari pemurnian zirconium. Untuk membuatnya, dilakukan dengan menggunakan proses Kroll, mereduksi tetraklorida dengan magnesium atau dengan sodium. Selanjutnya yaitu sifat kimia hafnium. Yang pertama, bila dalam bentuk senyawa, hafnium sebagian besar ada dalam keadaan oksidasi 4. Yang kedua, hafnium tahan korosi karena pembentukan lapisan oksida pada permukaan yang terbuka. Yang ketiga, tidak berpengaruh oleh semua asam, terlepas dari hidrogen fluorida dan semua alkali. Yang keempat, yaitu hafnium bereaksi di udara untuk membentuk film pelindung yang menghambat korosi lebih lanjut. Logam tidak mudah diserang oleh asam, tapi bisa teroksidasi dengan halogen atau bisa terbakar di udara. Yang kelima yaitu logam hafnium resistan terhadap kondisi alkali, namun hafnium bereaksi dengan halogen membentuk hafnium tetrahalida, misalnya HFCl4 atau HFF4. Dan reaksinya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu proses pembuatan hafnium. Hafnium tidak ditemukan bebas di alam, tetapi ditemukan di sebagian besar mineral zirconium pada konsentrasi antara 1-5%. Secara komersial, hafnium diproduksi sebagai produk sampingan dari pemurnian zirconium. Produk akhir dari pemisahan tersebut adalah hafnium 4 klorida. Hafnium 4 klorida diubah menjadi logam dengan cara reduksi dengan magnesium atau natrium, seperti proses Kroll. Berikut ini reaksi kimia yang terjadi. Pemurnian lebih lanjut dipengaruhi oleh reaksi pengangkutan bahan kimia yang dikembangkan oleh Arkel dan De Boer. Dalam bejana tertutup, hafnium bereaksi dengan yodium pada suhu 500 derajat Celcius membentuk hafnium 4 iodida. Pada tungsten 1700 derajat Celcius terjadi reaksi terbalik dan yodium dan hafnium dibebaskan atau hafnium membentuk lapisan padat pada flamel tungsten dan yodium dapat bereaksi dengan penambahan hafnium, menghasilkan putaran yang stabil, dan reaksinya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Ibu Devi. Baiklah, berikut ini saya akan menyampaikan manfaat unsur hafnium. Seperti kita ketahui di awal, titik lebur dan titik didih unsur hafnium sangatlah tinggi. Hafnium ini merupakan logam yang ulet, berkilau, dan berkelok-kelok dengan warna abu keperakan. Dengan titik lebur yang tinggi ini, unsur hafnium dimanfaatkan untuk membuat superalloy yang digunakan pada aplikasi khusus dalam kombinasi dengan niobium, titanium, dan tungsten. Juga digunakan sebagai sistem pada kontrol pengendali kapal selam nuklir. Hafnium juga menjadi bahan yang penting untuk superalloy MAR M247 yang digunakan pada turbin dan baling-baling mesin jet. Dia juga digunakan dalam pembuatan bahan keramik atau bahan pelapis komponen di ruangan pesawat NASA di atmosfer, berupa senyawa hafnium diborit. Manfaat lainnya, beberapa proses fabrikasi semikonduktor menggunakan oksida hafnium untuk sirkuit terintegrasi dan panjang fitur yang lebih kecil. Hafnium juga digunakan sebagai campuran alloy wolfram pada filamen dan elektroda dan berperan sebagai penyerap neutron pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikut adalah dampak negatif hafnium. Kita harus berhati-hati ketika membuat mesin hafnium karena bersifat piroforik, di mana partikel halusnya dapat terbakar secara spontan saat terpapar udara. Senyawa yang mengandung logam ini jarang ditemui oleh kebanyakan orang, jadi termasuk senyawa yang langka. Logam murni tidak dianggap beracun, tetapi senyawa hafnium harus ditangani seolah-olah mereka beracun, karena bentuk ion logam biasanya memiliki risiko toksisitas besar, dan pengujian terbatas telah dilakukan untuk senyawa hafnium. Orang dapat terpapar hafnium ini di tempat kerja dengan menghirupnya, menelannya, kontak kulit, dan kotak mata. Pada Administrasi Keselamatan Kesehatan Kerja atau OSHA telah menetapkan bahwa batas resmi atau batas pajanan yang diizinkan untuk paparan senyawa hafnium
dan hafnium di tempat kerja sebesar TWA 0,5 mg per meter kubik selama 8 jam hari kerja. Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau NIOSH telah menetapkan batas pemaparan yang direkomendasikan atau REL yang sama pada kadar 50 mg per meter kubik. Hafnium segera berbahaya bagi kehidupan dan kesehatan. Selanjutnya, unsur golongan 4 yang terakhir yaitu Rutherfordium. Rutherfordium memiliki lambang Rf dan mempunyai nomor atom 104 dan bobot massa sebesar 267. Konfigurasi elektron dari Rutherfordium yaitu Rn, 5f14, 6d2, dan 7s2. Sifat fisika dari Rutherfordium itu sendiri, fase diduga solid, memiliki titik lebur 2400 Kelvin, titik didih 5800 Kelvin, dan memiliki bilangan oksidasi 4, 3, dan 2, sedangkan memiliki kepadatan 23 gram per cm kubik. Rutherfordium merupakan logam radioaktif sintetis yang diciptakan oleh pengeboman nuklir. Unsur ini hanya diproduksi dalam jumlah sangat kecil dan diharapkan memiliki karakteristik yang mirip dengan hafnium dan zirconium. Selanjutnya, Rutherfordium memiliki 15 isotop yang waktu paruhnya diketahui dengan jumlah massa dari 253 hingga 268 dan tidak ada yang stabil. Dari 15 itu yang paling stabil adalah 267 Rf dengan waktu paruh 1,3 jam. Sumber dari Rutherfordium itu berasal dari pengeboman nuklir dan hanya diproduksi dalam jumlah kecil yang dibuat dengan membombardir plutonium 242 dengan ion neon yang dipercepat atau dengan membombardir californium 249 dengan ion karbon yang dipercepat. Rutherfordium ini sendiri merupakan logam radioaktif sintetis. Oleh karena itu kelimpahannya di kerak bumi dan di tata surya tidak ada. Selanjutnya, sifat kimia dari Rutherfordium. Yang pertama itu, menurut penelitian, Rf267 akan menunjukkan bahwa Rutherfordium membentuk ion 4+ ketika di dalam air. Yang selanjutnya, unsur sintetik yang sangat radioaktif. Dan terakhir, Rutherfordium itu merupakan unsur transaktinida pertama dan diperkirakan memiliki sifat kimia yang mirip dengan hafnium. Dan unsur ini tidak digunakan untuk apapun, dan sedikit yang diketahui tentang unsur Rutherfordium ini. Selanjutnya, proses perjalanan sintesis unsur Rutherfordium. Nah, pada tahun 1964, dalam percobaan mereka, Soviet membombardir plutonium 242 dengan ion neon 22 dan mengaku telah memperoleh isotop dengan unsur 104 yang memiliki nomor massa 260 dan waktu paruh 0,3 detik. Namun, para pekerja di Dubna kemudian menggunakan teknik pengukuran yang lebih halus, sehingga mereka menemukan bahwa waktu paruh isotop tersebut 0,1 detik, sehingga temuan ini diragukan karena tidak bisa memperoleh isotop yang memiliki waktu paruh 0,1 detik. Nah, selanjutnya, 5 tahun setelah itu, pada tahun 1969, para peneliti Amerika tidak mengikuti prosedur yang sama seperti kelompok Dubna, karena peralatan Amerika tidak bisa mempercepat ion neon 22 dengan energi yang diperlukan. Sebaliknya, mereka membombardir beberapa target. Yang pertama itu target californium 249 dengan ion karbon 12 dan karbon 13. Yang kedua, membombardir curium 248 dengan oksigen 18. Meskipun para peneliti Amerika ini tidak dapat memperoleh isotop yang sama seperti para ilmuwan Soviet, namun tim peneliti Amerika ini menghasilkan beberapa isotop dengan nomor massa dan waktu paruh yang berbeda. Salah satunya yaitu sebuah isotop yang memiliki unsur 104 yang memiliki jumlah massa 261 dan waktu paruh 70 detik. Para peneliti Soviet tidak hanya bisa membuat beberapa atom isotop yang memiliki massa 260, namun kelompok Berkeley atau tim Amerika ini memperoleh ribuan atom yang memiliki nomor massa 257 dan 259. Dan karena isotop terakhir memiliki waktu paruh yang panjang, tim Berkeley juga mampu mengukur energi emisi mereka, sehingga memberikan bukti yang lebih luas tentang penemuan mereka. Sehingga The International Union of
Pure and Applied Chemistry akhirnya memutuskan bahwa unsur 104 diberi nama Rutherfordium. Selanjutnya, kita lihat manfaat dan dampak negatif dari penggunaan unsur Rutherfordium. Sebagaimana kita ketahui, Rutherfordium adalah logam radioaktif sintetis yang diciptakan oleh pengeboman nuklir. Belum ditemukan khusus referensi untuk manfaat tertentu, tapi saat ini sebatas digunakan dalam penelitian. Karena Rutherfordium diproduksi dalam jumlah kecil dan memiliki waktu paruh yang sangat pendek. Kemudian unsur ini tidak digunakan untuk apapun dan sedikit yang diketahui tentangnya. Bahkan, dampak negatifnya pun juga tidak ditemui referensi yang mendukung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.